menjual sayur segar, tapi tidak berhenti di situ. Jadi kami kan membuka produk juga untuk ready to eat dan ready to cook gitu ya. Jadi semacam food prep seperti itu adalah grade B lah gitu dari produk-produk yang sudah kami sortir sebelumnya gitu. Bagaimana caranya operasional usaha itu tuh produk waste-nya itu tuh kita usahakan seminim mungkin. Per hari sampai ratusan ya Mbak ya. Kalau untuk weekend malah lebih overload lagi gitu. Jadi ya memang kami sampai info ke customer ya memang karena kalau di weekend itu tuh waktunya orang Jakarta orang Jakarta belanja sepertinya gitu. Kondisinya alhamdulillah saya bersyukur semakin waktu semakin berkembang gitu. Hal yang penting untuk saya itu adalah bagaimana sayur ekspres ini dalam proses berkembangnya juga memberikan efek baik gitu, memberikan banyak berkah ke banyak orang seperti itu. Nama saya Amilus Solihah. Saat ini saya menjalankan usaha sayur segar dengan kebutuhan dapur dan konsumsi keluarga. Saya fokuskan sih untuk membantu para ibu sibuk dan anak kos, terutama di area Jakarta dan sekitarnya. Sebelumnya saya nggak langsung ke sayur sebenarnya. Jadi sebelumnya kan di catering sehat dengan bahan sayur tetap gitu kan. Kebetulan terkena pandemi gitu. Jadi kalau di sayur sendiri awalnya saat pandemi kemarin gitu. Jadi ketika usaha yang sebelumnya catering sehat yang sebelumnya itu tuh sebenarnya sudah berjalan, sudah ada beberapa karyawan. Namun ketika terkena pandemi ya market kami yang waktu itu tuh adalah para karyawan kantoran semuanya WFH, jadi udah langsung drop semua penjualan, jadi PO pun sudah nggak ada yang masuk lagi. Namanya pengusaha, ini mental pengusaha barangkali itu kita benar-benar ditantanginya itu tuh di event yang seperti itu gitu. Jadi apa kita mau lanjut atau stop di situ aja? Tapi kan waktu itu saya udah punya karyawan gitu. Apalagi waktu itu menjelang Lebaran. Saya ingat banget Lebaran itu identik dengan THR ya gitu loh. Jadi ya mungkin barangkali kalau saya mesti dapat THR dari suami gitu. Terus karyawan-karyawan gimana ya THR kayak gimana ya. Jadi itu akhirnya membuat ngebut mikir gimana caranya ini tetap harus bisa jualan, tetap harus menghasilkan gitu. Akhirnya ya udah bahan-bahan sayur segar kita jual langsung ke customer via online. Kita buat kita masukkan ke marketplace dan segala macam. Tapi alhamdulillah karena memang momentumnya dapet ya waktu itu, orang-orang memang mencari gitu. Alhamdulillah sih bisa berjalan sampai saat ini. Saya kebetulan adalah ex karyawan juga. Sebelumnya saya sebagai telco engineer, sangat jauh dari bidang yang saya kerjakan saat ini. Ketika saya dan suami kebetulan sama-sama menjadi karyawan, ternyata kami menemukan tantangan besar gitu loh, bahwa menjadi karyawan itu tuh sangat-sangat effortnya sangat di waktu dan untuk keluarga itu tuh sangat-sangat banyak waktu yang tersita gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan bahwa mimpi kami pada saatnya nanti kami akan memiliki usaha sendiri. Dari situ awalnya. Jadi kalaupun sekarang ini saya masuk ke usaha ini ya sebenarnya dari mimpi kami di awal itu tadi. Kalau
Kalau catering kan udah saya mulai dari 2018-2019 sampai baru beralih ke sayuran ekspres itu tuh 2020 ketika awal pandemi itu. Pas jadi awal pandemi itu tuh lah awal dari sayur ekspres ini. Sebenarnya sayur ekspres ini usahanya gimana sih? Kami menjual sayur segar, tapi tidak berhenti di situ karena kebetulan dari customer yang merasa harusnya ini bisa improve gitu. Justru ini dari feedback dari mereka akhirnya minta nambah produk, nambah kategori lain gitu. Yang memang sebenarnya sih kita sebagai produsen ya di sini sebagai pengusaha yang memang sebenarnya harus mengikuti itu gitu loh. Cuman karena memang ada tantangan di sayur itu kan juga sebenarnya ada tantangannya gede tuh Mbak. Banyak produk terbuang. Berhubung kami punya ada feedback, ada berbagai feedback juga yang bagaimana kalau misal ada lauknya juga, ada yang matangnya juga gitu. Jadi akhirnya kami usahakan untuk sortir ini sesuai grade sayur gitu. Jadi yang bagus atau masih bisa dipakai lagi gitu kami pisah-pisahkan. Jadi bagaimana caranya operasional usaha itu tuh produk waste-nya kita usahakan seminim mungkin. Kami kan membuka produk juga untuk ready to eat dan ready to cook gitu ya. Jadi semacam food prep seperti itu adalah grade B lah gitu dari produk-produk yang sudah kami sortir sebelumnya gitu. Cuman sudah dibersihkan dan memang sudah benar-benar kami atur untuk siap dimasak lagi. Jadi ketika diterima itu tuh sudah orang tinggal langsung masak aja gitu karena ya Jakarta gitu loh. Kadang-kadang sekedar sesimpel membersihkan sayur, cuci sayur, potong sayur itu sudah hal yang effort banget gitu. Nah, waktu pas awal sayur ekspres ini, kalau boleh tahu Ibu harus ngeluarin modal berapa sih sampai akhirnya? Saya dimodalin sama suami Mbak. Di awal saya sistem PO Mbak. Jadi enaknya barangkali ini bisa ditiru ya. Ketika kita nggak ada modal sama sekali itu, hal pertama yang kita lakukan barangkali adalah dengan menerapkan sistem PO. Karena PO itu tuh enak banget. Duitnya kan masuk dulu. Baru kita belanjakan bahannya, baru nanti duit itu bisa kita olah lagi di manajemen yang baik. Sebenarnya karena ini lanjutan dari sebelumnya gitu ya. Jadi ya alhamdulillahnya selama ini saya disupport banget gitu sama supplier saya Mbak ya gitu. Karena memang kami menjaga komunikasi baik dengan mereka gitu. Jadi barangkali kalau banyak orang yang menganggap usaha harus dihitung dong modalnya seperti apa. Ya kadang-kadang modal itu nggak cuma sekedar uang, tapi bisa jadi trust, kepercayaan. Jadi manfaatkan mana yang kita punya. Saya benar-benar ke pasar, kan namanya juga belajar. Saya ke pasar, saya ke petani-petani, memang ke tempat mereka menanam seperti itu dan benar-benar benar-benar menanyakan kira-kira nanti prospek kerjasama seperti apa, terus kira-kira mereka ada kendala seperti apa. Nah, ketika ini ketika saya memasuk usaha baru ini jadinya harus belajar lagi dan itu perlu waktu, jelas perlu waktu dan disitulah mungkin saat-saatnya memang benar-benar ditantangin bagaimana kita harus mengeluarkan benar-benar belajar hal yang baru, berusaha mengkondisikan sesuatu yang sebelumnya belum pernah saya temuin, bagaimana seperti itu, semuanya harus belajar, di situ tantangan besarnya. Saya belajar semuanya otodidak. Semuanya saya rasakan bisa saya pelajari dari semua
dari semua hal yang saya temui gitu. Bisa jadi banyak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang sudah berhasil membangun usaha dan sudah memiliki banyak karyawan, saya bisa belajar ke mereka kayak gitu. Ataupun mungkin keluarga saya yang mempunyai background tentang sayur atau apapun, saya bisa mencari gitu loh ketika saya membutuhkan apa, dan memang ya seperti itulah sepertinya yang harus dibutuhkan oleh para pengusaha ya. Jadi memang semuanya saya pelajari, semuanya otodidak dari kontennya, videografinya, digital marketingnya. Walaupun pada akhirnya ada beberapa yang sudah saya delegasikan, cuman sampai saat ini memang kebanyakan gitu masih saya pegang sendiri. Udah 3 tahun ya kalau tadi dari awal. Nah itu sekarang dibandingkan dari 3 tahun lalu, kondisi Sayur Express sekarang ini gimana sih? Kondisinya alhamdulillah saya bersyukur semakin waktu semakin berkembang gitu ya. Hal yang penting untuk saya itu adalah bagaimana Sayur Express ini dalam proses berkembangnya juga memberikan efek baik gitu, memberikan ke banyak berkah ke banyak orang seperti itu. Itu yang membuat saya sampai saat ini benar-benar bersyukur gitu ya. Karena apalah artinya kalau ini berkembang tapi perkembangannya itu tuh nggak banyak orang yang ngerasain gitu, kayaknya ada yang kurang gitu, bukan di situ gitu loh. Karena saya yakin sampai berkembang sampai sejauh ini sudah banyak customer yang menjadi langganan, sudah banyak yang percaya untuk tiap saat order ke sini seperti itu tuh ya. Itu efek baik buat mereka itu juga harus dirasakan oleh nggak cuman dari customer gitu loh, karyawan kami, keluarganya, supplier, masyarakat sekitar lainnya, itu tuh harus merasakan juga. Kira-kira dari modal yang tadi sudah dikeluarkan, Betul. sekarang omsetnya udah berapa nih kalau boleh dikira-kirain? Omset itu fluktuatif ya Mbak, namanya jualan sayur, usaha jualan sayur gitu loh. Jualan sayur tuh ya marginnya tipis gitu kan, terus habis gitu banyak waste-nya gitu ya, fluktuatif. Jadi kalau dibilang omsetnya ya cukup untuk semua operasional kami, karyawan itu tadi, dan ya pengembangan usaha. Growth kita itu cukup ya, 10-15% per bulan, itu dengan semua sumber daya yang diberdayakan gitu loh ya. Kami kira itu dengan usaha maksimal kami cukup. Tiap hari ada orderan masuk terus nggak Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kira-kira berapa Per hari sampai ratusan ya Mbak ya. Kalau untuk weekend malah lebih overload lagi gitu. Jadi ya memang kami sampai info ke customer ya, memang karena kalau di weekend itu tuh waktunya orang Jakarta orang Jakarta belanja sepertinya gitu. Jadi memang kalau hari Minggu itu tuh sangat luar biasa overload. Nah, sebenarnya gimana sih proses pemilihan bahan, pemilihan menu, sama produksi yang Ibu lakukan ini? Karena kuncinya memang kalau sayur segar ini dari suppliernya harus segar gitu. Jadi itu tadi kami harus benar-benar berkomunikasi dengan supplier gitu loh. Bagaimana kami butuhnya yang segar seperti ini, jangan yang tua, yang masih enak, masih kriuk seperti itu. Itu tuh benar-benar kami komunikasikan dengan supplier gitu. Jadi barang ketika datang itu tuh nanti
masih melalui quality control lagi gitu. Jadi dibersihin dulu sama bagian pembersihan, terus nanti masih masuk lagi sebelum di packing, dicekin lagi seperti itu. Kalau untuk produk-produk lain, karena kami sekarang juga membuka catering gitu ya, kami sesuaikan menunya dengan selera ibu-ibu Indonesia gitu ya. Jadi ya seperti ayam ungkep itu tuh kan memang ini mereka ya Indonesia banget itu, Indonesia banget. Terus beberapa menu lainnya juga nanti kami selalu mempertimbangkan feedback dari customer. Harga produknya mulai dari berapa sampai berapa? Iya, 1000-an, 5.000. Sampai yang paling mahal mungkin ya yang lebih ini harga yang lebih mahal untuk lauk ya. Lauk kita juga menyediakan lauk ayam ungkep, ayam bumbu rujak, ayam kalio seperti itu. Jadi kami menjualnya itu tuh menyesuaikan ya. Ada anak kos loh. Jadi nggak bisa juga kalau dijualin yang 10 potong kan. Jadi kami menjual juga yang 2 potong. Versi 2 potong ada, versi 5 potong ada, versi 10 potong ada gitu. Jadi kalau misal 2 potong harga belasan ribu, bisa di ini juga bisa goreng sendiri, atau versi matangnya juga ada juga gitu. Jadi ya kami berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan customer gitu, sesuai dengan feedback mereka. Nah, gimana sih cara Ibu untuk manage financial dari Sayur Express? Manage finance itu jelas suatu yang penting ya. Karena ya itu sih Mbak, barangkali kalau UMKM itu tuh katanya itu tuh banyak yang masih berpikir bagaimana jualan seperti itu aja kan gitu. Nah, untuk finance sendiri itu tadi Mbak, kami sampai saat ini masih mengupayakan dengan modal sendiri gitu, jadi memang tanpa funding ya gitu. Tapi itu memang saat ini memang yang sesuai dengan kami yang seperti itu gitu, karena dengan growth yang terjaga gitu, kami bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu tuh menyesuaikan kecepatan gitu. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalaupun misal kita punya modal yang gede gitu, tanpa literasi finansial yang bagus, ya itu akan menguap seperti itu saja gitu loh. Jadi memang harus benar-benar mengerti gitu, dan benar-benar konsisten. Jadi kalau dibilang sudah tahu teorinya gitu loh tentang bagaimana perhitungan HPP, biaya operasional, tapi yang jauh lebih penting di situ adalah konsistensinya. Bagaimana pencatatan keuangan, bagaimana komitmen dengan pihak-pihak yang terkait, itu yang menurut kami menjadi berkah itu tuh seperti itu. Sekarang udah punya berapa karyawan? Sekitar 30-an. Dari 5 tadi jadi 30 ya? Betul. Alhamdulillah. Menurut Bu Ami, apa sih keunggulan atau keunikan dari manajemen karyawan yang Bu Ami terapkan? Jadi barangkali yang unik tuh di sini karena karyawan saya itu tuh kebanyakan adalah para ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat usaha kami gitu. Jadi ya barangkali kadang ada yang off dulu, digantiin anaknya seperti itu oke banget gitu loh. Jadi ya memang karena kami punya visi dan misi untuk pemberdayaan lingkungan sekitar kami itu. Jadi ya tentunya karena ini tetangga kami ya kekeluargaan cukup tinggi. Ciri khas dari Sayur Express ini apa sih Bu? Dan apa sih keunggulan atau keunikan yang mempunyai Sayur Express ini? Barangkali itu ya, kecepatan pengiriman kami usahakan bisa benar-benar semakin hari semakin
semakin bisa cepet gitu loh. Terus abis gitu tentang kesegaran sayuran ya, ini yang menjadi standar banget buat kami gitu. Itu kami garansi. Jadi memang misal ada yang Mbak kok ini datangnya kurang seger tuh, refund. Jadi gitu ya? ada kami garansi gitu, termasuk diantaranya yang khas dari kami barangkali yang sudah customer kami rasakan adalah produk-produk ready to eat, ready to cook, food prep dengan berbagai item yang sangat praktis dan sangat cantik-cantik biasanya. Ya karena langsung kita tempatkan di pack masing-masing gitu, jadi sangat-sangat praktis. Alhamdulillah ya, customer saya itu tuh baik-baik banget. Jadi sering kasih feedback, ini dong menunya yang ini diginiin, atau Mbak request dong menu yang ini, atau Mbak menunya yang ini tuh kayak gini, ini harusnya diginiin aja. Itu sangat kami perhatikan. Jadi feedback dari customer itu tuh sangat kami tunggu seperti itu. Kadang ada juga yang memang langsung nge-DM, WA, ya gitu, japri seperti itu ya, karena kadang-kadang kami ngerasanya ya mereka kayak jadi kayak temen, betul, customer itu tuh temen kami gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak beres gitu tuh ya biasanya ini aja, japri aja gitu, betul. Kompetisi itu baik. Karena dari kompetisi itulah muncul berbagai ide, berbagai inovasi baru gitu dari kompetisi itu gitu. Dan itu tuh membuat ekosistem berkembang. Jadi dengan adanya kompetisi yang bagus itu akan merangsang kompetisi ekosistem dari market itu tuh akan semakin membesar gitu. Nah, nanti ya memang akan tergantung dari profil seller sendiri gitu kan. Profil seller, profil produk, profil layanan sendiri yang akan menentukan gitu oleh dari customer bagaimana seperti itu. Jadi menurut saya kompetisi itu tuh wajar gitu loh ya, dan barangkali kalau memang ada banyak gitu loh produk kami yang akhirnya diikutin kayak gitu, ya seneng-seneng aja, karena itu melebarkan ekosistem, jadinya akan jadi banyak orang tahu tentang produk ini. Seperti itu, produk dengan konsep seperti ini itu tuh akan menjadi lebih luas lagi dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Sukses itu kalau saya pribadi sih itu karena ridho dan ikhlas orang-orang di sekitar saya dan orang-orang yang membersamai saya. Suami saya, orang tua, keluarga, bahkan customer. Keikhlasan mereka, keridoan mereka kayak gitu tuh itu sangat luar biasa banget. Efeknya besar banget untuk usaha ini. Termasuk juga para karyawan. Semua orang, supplier, tetangga, semuanya itu saya yakin yang menjadikan usaha ini nih berkah gitu. Jadi ya kalau buat saya pribadi sih, bisnis itu tuh harus menjadi manfaat dan berkah untuk semua. Itu yang menjadikan bisnis itu tuh bisa maju, berkembang, dan akan mengalir manfaatnya. Orang ketika mau usaha itu tuh stage-nya bisa beda-beda nih Mbak gitu. Ada yang masih baru mau atau sudah masuk tapi masih belum tahu mengembangkan gitu kan. Ya kalau memang masih belum kalau sudah masuk dan belum tahu cara mengembangkannya, ya sudah, fokus aja dulu gitu kan. Fokus aja, dicari kekuatannya itu seperti apa, harus tahu tentang kekuatannya, tentang kelemahannya seperti apa, itu tuh harus tahu gitu ya. Dan teknis itu tuh literasi keuangan, strategi marketing itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu tentang mindset. Bagaimana kita harus selalu
positive thinking atas segala tantangan yang kita hadapi. Itu harus benar-benar ada dalam hati kita dan percaya dengan mimpi kita gitu, karena itu tadi semua hal teknis itu tuh kalau nggak disertain dengan mindset yang bagus dan kepercayaan kita pada mimpi kita, ya kita bisa di tengah jalan down dan menyerah.